berikan ikan pelajaran untuk berenang melawan arus. Karena hanya cuman ikan mati dan sampah aja yang berenang mengikuti arus. Yang sarjana tidak akan pernah rasakan DO, tapi kami yang di DO mungkin masih bisa sarjana. Beda sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kembali lagi di channel Tom Krucil gitu. Gitu, openingku memang tidak berbeda Pak. Jadi teman-teman, seperti biasanya ngobrol-ngobrol santai lagi. Kebetulan narasumber saya malam ini ya bukan kaleng-kaleng lah ya kan. Nah jadi saya mau ngobrol-ngobrol seputar dunia pendidikan ya kan, karena ini lagi isu yang lagi ya viral-viral juga lah kayak gitu. Maksudnya orang lagi banyak pusing dengan dunia pendidikan hari ini, nanti kedepannya seperti apa kayak gitu. Tapi karena mungkin masih banyak teman-teman yang di luaran sana ya kan, subbreaker saya ya masih belum kenal ya kan, mungkin kenalan dulu lah Kak. Ya, nama saya kan Andi. Sebenarnya teman-teman sering banyak panggil nama-nama lain, tapi ya nama panggilan yang umum si Andi. Jadi teman-teman sudah tahu ya, namanya Kak Andi kayak gitu, biasa disapa sama Kak Andi. Kalau teman-teman dekat atau orang-orang yang ada di sekitaran itu biasanya manggilnya Kak Andi. Nah ini Kak Andi, Ya, kita kan asli Makassar toh? ya bukan asli Makassar, Oh, tapi bukan. besar di Makassar. Oh, Jangan iya. sampai kan nggak enak juga. Betul. Besar di Makassar, cuman numpang lahir di tempat lain, tapi besar di Makassar, ya gitu. Iya. Kalau bahas tema pendidikan sih sebenarnya saya salah satu korban dalam korban. dunia pendidikan. Oh, gitu. Walaupun fakultas vokasi pengetahuan saya itu fakultas ilmu pendidikan dan keguruan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Iya. Tapi saya salah satu korban dari sistem pendidikan yang di drop out. Jadi ya Itu pengalaman nggak yang bisa, sangat pengalaman. mistis ya. Itu pengalaman bukan mistis, tapi pengalaman itu sih kalau positifnya saya anggap kalian nggak bisa DO. Kalian yang sarjana tidak akan pernah rasakan DO, tapi kami yang di DO mungkin masih bisa sarjana. Beda sekali. Jadi itu baru kulit-kulitnya teman-teman. Jadi sebentar kita akan gali lah lebih dalam. Ya. Nah, jadi tadi sempat disinggung di awal tadi Kak, bilang salah satu korban pendidikan. Sementara ini kemarin di urusan kita waktu kuliah itu pendidikan. Nah, ini kenapa bisa itu terjadi itu Kak? Dalam pelajaran-pelajaran pendidikan akan ada namanya sistem kurikulum, dan kurikulum di Indonesia tuh banyak. Ada kurikulum yang menyiapkan menjadi warga negara, ada kurikulum yang memang menyiapkan menjadi tenaga kerja. Sekarang kita tuh dapat kurikulum yang menyiapkan sebagai tenaga kerja. Karena gimana ya? Sekarang udah sistem persaingan bebas. Dari sistem ekonomi dunia tuh kita udah masuk ke sistem perdagangan bebas. Jadi kita disiapkan untuk menjadi seorang pekerja, emang menjadi seorang pekerja. Sehingga kurikulum kita itu menyiapkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu gimana ya? Mereka maunya kalau jadi tenaga kerja itu orangnya harus disiplin, rajin. Ya, Sehingga kalau teman-teman mau masuk dunia kampus, dunia sekolah, pendidikan formal di Indonesia, ya kalian harus rajin dan kalian harus disiplin. Nakal nggak boleh. Nakal nggak boleh. Begitu ya. Iya. Nakal nggak boleh. Terus kenapa bisa? Maksudnya saya kuliti nih yang tadi yang kita bilang sampai bisa jadi saking mungkin nakalnya kita atau bagaimana Kak, sampai bisa itu terjadi. Kalau nakal sih tergantung perspektif orang. Cara berpikir orang macam-macam. Jadi contohnya gini, saya minum nggak pakai sedotan, Ya. kalian minum kebiasaan pakai sedotan, kalian anggap kita nakal pasti. Ya, Selengean. beda ya. Beda, cara pandangnya aja yang beda. Cuman kami menganggap pandangan kita, orang-orang yang dianggap nakal, padahal kita nggak nakal sih sebenarnya. Kita taat dengan aturan, Betul. taat dengan aturan yang rasional. Cuman itu lagi, sistem aturan
biasanya siapa yang berkuasa, dia yang berkuasa untuk menentukan aturan tersebut, sehingga pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita, akhirnya kita dianggap nakal. Padahal aturan kan dibangun harusnya kebersamaan. Iya, Tapi aturan cuma dibuat sama penguasa yang menguasai, apalagi kampus kami pada saat itu adalah yayasan, sistem full. Ya, pandangan mereka menganggap kami itu adalah orang-orang nakal. Padahal kami menganggap kalau kami nakal, nggak mungkin kita punya banyak teman kan? Iya betul. Gitu aja prinsipnya. Dan ini terus lah ya, Kak. Ini kan artinya tadi persoalan pandangan aja mungkin yang berbeda gitu kan. Nah terus kalau boleh tahu ini Kak, berapa lama kita memang di kampus kemarin? Saya sebenarnya sebentar kalau di dunia kampus, dari tahun 2009 sampai 2013. Itu saya sudah selesai 2013 dengan SKDO. Itu artinya salah satu tonji. Iya, selesai. Dunia kami selesai 4 tahun. 4 tahun ya, pas 4 tahun selesai. 2009 Secara sampai 2013. kapasitas ilmu di kampus ya kita sudah selesai ya kan, tapi mungkin atau bagaimana kan? Kalau Dianggap selesai gitu. dianggap selesai kan orang harus sarjana, Iya, tanda tahu. tangan ijazah. Tapi kan kami juga nggak anggap selesai. Cuman gini ya, kalau pandangan kami dunia-dunia tentang dunia pendidikan, jangan selalu paksakan ikan untuk manjat pohon, tapi paksakan ikan untuk berenang. Oh, iya. Ajarin ikan untuk berenang. Jadi dapat lagi ilmu baru kan. Jangan ajarin ikan untuk manjat pohon. Soalnya sampai kapanpun, sampai kambing bertelur aja nggak akan bisa ikan manjat pohon. Ajarin ikan untuk berenang. Ikan kan udah bisa pintar berenang. Jadi gini, maksudnya ajarin ikan untuk berenang. Filosofi dasarnya ikan udah pintar berenang. Iya. Ngapain lagi diajarin untuk berenang? Maksud saya, berikan ikan pelajaran untuk berenang melawan arus. Karena hanya cuma ikan mati dan sampah aja yang berenang mengikuti arus. Gitu. Kita harus melawan arus. Berarti secara tidak langsung ini yang sarjana Berenang mengikuti arus. oh gitu. Kira dan tidak lawan harus ya. Iya apa namanya? Sampah. Yang ikut mengalir gitu. Mengalir aja. Iya. Terus ini seputar tetap di dunia pendidikan kan ya. Menurut ini bagaimana melihat kondisi pendidikan hari ini? Ya kan kita sudah masuk di era. Saya tidak mau terlalu kuliti ini untuk hal-hal yang personal, atau saya mau lihat secara umumnya aja kayak gitu. Karena semakin kesini, sebelum ada pandemi juga kan kita lihat kondisi ini memang sudah agak-agak gimana-gimana gitu ya kan. Ditambah dengan kondisi ini, orang juga malah maksudnya acuh tak acuh dengan kondisi, tidak mau lagi melakukan perubahan-perubahan ya kan. Nah itu kalau penilaian itu bagaimana dengan kondisi hari ini? Saya coba menelisik ke dunia pendidikan yang perguruan tinggi aja. Soalnya kalau untuk dunia SMA belum terlalu saya dalamin. Soalnya kan kita lebih cenderung di ranah dunia kampus. Iya. Yang terasa tuh di undang-undang BAP, baru di undang-undang PT. Undang-undang perguruan tinggi itu membuat biaya sekolah, kuliah itu semakin mahal. Iya. Ini Itu salah satu keresahan juga ya. resah. Terus kalaupun dunia pendidikan itu dalam undang-undang PT dijadikan sebuah, bukan bisnis ya, diprivatisasi, bahasa halusnya diprivatisasi. Kalau privat, dia sama saja seperti dunia industri pendidikan. Kalau kita menelisik dunia industri, dalam industri ada yang namanya owner, ada yang namanya karyawan. Gitu. Pernah lihat nggak owner diatur sama karyawan? Jarang sih. Bukan jarang, memang tidak ada. Memang nggak ada. Iya kan? Owner itu pemilik saham, pemilik Iya, modal, betul. penanam modal, karyawannya pekerja. Terus di kampus, ownernya itu mahasiswa loh. Ingat teman-teman, ini penyampaian buat mahasiswa baru yang baru mau kuliah. Kalian Dengar itu itu. owner. Kalian yang menanamkan saham, tahu nggak biaya pembangunan? Itu biaya pembangunan kalian yang akan membangun kampus kalian, khususnya swasta. Kalau negeri kan ada namanya biaya dari pemerintah. Pemerintah kan orang tua kita juga yang bayar.
orang tua kita, sanak famili kita yang udah kena pajak, mereka yang bayar untuk pembangunan kampus. Itulah saham-saham itu yang dimiliki oleh kita semua. Terus karyawannya siapa? Karyawannya yang mengelola uang kita, yang membangun, yang memanajemen, yang mengajarkan kita. Itulah semua karyawan-karyawan. Tapi toh ternyata dunia sekarang, saya melihat sebelum pandemi, kalau sudah pandemi kan saya enggak ikuti karena saya juga sibuk di luar untuk mencari nafkah. Tapi di lain sisi sebelum pandemi saya melihatnya begini, mahasiswa ini selalu menganggap dirinya adalah sebagai kambing atau sapi yang dicocok hidungnya, ke sana ikut, ke sini ikut. Padahal mahasiswa itu kan owner, mahasiswa kan yang menanam saham, yang membayar dari awal. Nih, gue investasiin uang gue nih, buat lo kampus A, kampus B. Bangun kampus kamu sebaik-baiknya, bangun SDM Anda sebaik-baiknya. Karena saya mau masuk ke situ, saya mau menginvestasikan uang saya untuk saya bisa lebih cerdas, lebih baik, dan lebih profesional. Tapi toh ternyata keadaannya kalian diatur sama karyawan kalian. Iya, aneh ya. Agak kan? Sedikit konyol tuh. Betul-betul. Justru sebenarnya kita yang owner ya, kita yang harus ini, tapi kita yang dikelola. Kita yang dikelola, malah kita yang diatur. Belum ya. Ini saya juga enggak tahu ini mahasiswa enggak sampai ilmunya ke sana atau memang dia tahu tapi atau bagaimana itu Pak? Ini kan YouTube, saya cuma cari aman aja. Oh, iya, betul. Ya, Oke, kalau kalian ini komentar aja, brother. Ya. Gini ya, kalau kalian menganggap bahwa kalian adalah pemilik saham, kalian adalah yang penanam modal, kalian itu harus tahu diri Anda adalah penanam modal. Kalian tuh bisa keluarin dosen, kenapa enggak? Soalnya kan dalam undang-undang juga ada yang namanya evaluasi dosen. Betul. Kopertis itu tidak semata-mata, mereka juga punya sistem untuk mengevaluasi dosen yang dititipkan. Tapi sekarang mahasiswanya ya karena emang menurut mereka menganggap bahwa kasihan orang tua saya bayar mahal, saya harus ikut dengan perintah apa yang diperintahkan. Tapi mereka tidak sadar secara kesadaran dalam bawah sadarnya, ya kesadaran kritis namanya, mereka adalah owner, mereka menitipkan uang untuk menginvestasikan dirinya menjadi lebih baik.